Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Summa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'illahi arifin, khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin ibn Athaillah as-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syai'ulillahi lahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati walidaini wa walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhina wa ustadzina wa ustadzikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa hadiyatul Fatihah khususan jamaah majlis ta'lim hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa zibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wasallim. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah mergu ilmu yang manfaat, silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abiyatin abadani wa sibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrika, bergilir ke musalla Al-Fatah, Masjid Muqimuddin, juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempat
punya rumput harapan, membawa misi dakwah, insya Allah istiqomah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil amadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa dengan segala cara. Subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal penyesalan tiada tara. Allahumma salli ala sayyidina wa dawaiha wa abiyatil abadani wa shifaiha wa nuril riwadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu. Nasib baik harus diburu, karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma, Bismillahi rabbil ardi was sama, Bismillahilladzi biyadihi shifa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul fadli wal irfan.
Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Muhammadin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bersama-sama ditolong oleh Allah untuk bisa mewujudkan sikap ubudiyah kita, sikap ubudiyahnya hamba kepada Khalik Sang Penciptanya. Kita bisa memenuhi perintah Allah ibadah makhluk, yaitu sholat fardu subuh, sekaligus mengikuti kegiatan rutin pengajian subuh. Mudah-mudahan hadir kita, berkumpul kita di masjid ini ditetapkan oleh Allah kita semuanya ini semoga dalam golongan hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Semoga keimanan kita meningkat, ketakwaan kita semakin yaitu berkualitas. Semoga Allah selalu merahmati, meridhai dan memberkahi kita semua. Amin. Salawat dan salam bila senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, pemimpin kita, panutan hidup seorang muslim muslimah. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung ngaji pelajaran kajian kita berikan. Sekarang masuk nomor kajian 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. An-nasu yamdahunaka lima yadhunnunahu fika fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Pelajaran kita pada kajian nomor 124 ini kita dididik melalui ngaji kitab hikam agar hidup itu hati kita lurus, tidak dibelokkan oleh nafsu. Karena orang yang hatinya lurus diiringi dengan imannya yang kuat, maka insya Allah ia selalu menemukan jalan keselamatan. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Ada salah satu bentuk contoh hati yang tidak lurus. Di hikam ini pada pasal ini nanti membahas kita tidak boleh jadi manusia yaitu menampakkan dan menonjolkan dirinya sendiri di tengah-tengah ranah kehidupan orang lain. Atau istilah lainnya, celahlah dirimu karena apa yang kau ketahui padamu. Kalimat-kalimat hikam itu seringkali masih sulit untuk diterima, tetapi setelah membaca syarah kitab hikam dibantu oleh para pensyarah kitab, insya Allah yang sulit menjadi mudah. Hakikatnya apabila kita ini hidup merasa mampu hidup tanpa support bantuan yang maha hidup, hidup ini terasa sulit dan berat. Tetapi ketika kita sadar dan menyadari hidup ini adalah amanat titipan dari yang maha hidup,
maka kita harus selalu connect terus, nyambung terus kepada sang pemilik hidup, termasuk yang memiliki makhluk hidup. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang hidupnya selalu bersama Allah. Makanya ada salah satu jargon, yaitu ucapan bersama Allah kita akan menjadi kuat, menjadi bisa, dan sebagainya. Di hikam pada pasal ini nanti kita diajari dadi uang itu ojo selalu ngejokno awake dewe. Ini cirinya orang hatinya bersih. Tapi kok dikit-dikit membanggakan dirinya sendiri, itu tandanya hatinya masih belum mapan. Masalah saya itu belum mapan. Ibaratnya longgo durung anteng. Kula diparingi kursi niki mapan. Wis empuk ana sendane pisan. Niki mapan. Dan ada 2 masjid di tempat saya ngajar hikam yang memberi yang namanya fasilitas bagi ustadz yang ngajar, mengurangi tingkat yaitu kejenuhan atau kepenatan. Nah, di dalam Syarah Hikam itu ada istilah menarik, punya begini: pujian adalah ujian. Jadi kalau ada orang dipuji orang lain, itu hakikatnya ia sedang diuji. Lah, orang ikut ujian itu jawabannya cuma 2. Lulus, berhasil, atau gak berhasil. Tentunya ada semacam kesepakatan umum, orang itu ikut ujian kepingin lulus. Ketika manusia hidup itu namanya senang dengan pujian-pujian yang tidak sepantasnya diterima, atau dengan kata lain sampai yaitu memburu yang namanya prestis, tidak mencari prestasi. Ini cirinya orang hidup dibelokkan nafsu. Sedangkan kita sudah pernah tahu di ngaji hikam pasal-pasal awal, nafsu itu adalah yaitu musuh laten, tidak akan pernah menyerah. Justru sebaliknya, manusia banyak yang menyerah kepada nafsunya sendiri. An-nasu yamdahunaka lima yadhunnunahu fika. Orang-orang yang memujimu itu karena apa yang mereka sangka ada pada dirimu. Fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Maka atau karena itu celahlah dirimu sendiri karena apa yang engkau ketahui ada pada dirimu. Ini cara membersihkan hati dari sifat tak terpuji. Akhlak itu kan ada 2. Saya pernah ngomong, beragama itu pada puncaknya yaitu akhlak. Karena itu ini masih suasana bulan Rabiul Awal, ramai di mana-mana acara yaitu memperingati Maulid Nabi. Kita kalau mendengarkan pengajian Maulid Nabi atau tausiah, mesti di antaranya yang disampaikan oleh para penceramah atau dai itu selalu menunjukkan akhlaknya Rasulullah. Nah, saya ini pernah ya membaca memang ya, yang hadis umum itu loh. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul, sesungguhnya aku diutus Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Kata sempurna itu lebih tinggi daripada selesai. Makanya saya tak ngomong, saya menjawab. Masjid Mukimuddin ini dibangun dalam kebutuhan pembangunan masjid, mungkin bisa disebut sudah selesai.
Tetapi masjid ini nampaknya belum sempurna untuk infrastrukturnya. Kira-kira sampai anggap apa yang belum ada di masjid ini apa? AC wis ana, apa maneh? Sing durung ana apa? Lampu ya ana. Apa? CCTV. Ada lagi, tidak hanya itu. Tapi orang itu kan nggak akan melihat bangunan itu dari dalam. Wong mlaku nang embong ketok masjid iki sayang durung ana. Napa Pak Ahmad? Belum ada menaranya. Untuk membedakan ini rumah dan masjid itu apa? Menara. Nah, tapi kalau itu dianggap tidak terlalu penting, nggak apa-apa. Tapi itu ciri. Ada sebuah bangunan gedung mewah, terus ada menara, pasti orang menyangka itu apa? Masjid. Tetenger. Makanya aku nek akhlake sempurna, katanya Sayyidina Ali, cirinya ada 10. Mim makarimal akhlak asyru hisalin. Setengah dari tanda-tanda akhlak seseorang itu sempurna karena 10 indikasi. Nah, ini gak diterangno, enggak ngaji peringkatan maulid kok ini hikam. Tapi dari 10 itu resapannya ada. Di pasal 124 ini. Orang-orang yang memujimu, menyanjungmu itu karena mereka menganggap engkau itu orang baik, orang pandai, orang yang memiliki namanya kelebihan. Maka celahlah, hinakanlah dirimu sendiri, karena apa yang engkau ketahui ada pada dirimu. Yang lebih mengerti tentang diri kita itu ya diri kita sendiri dan Allah Tuhan kita. Makanya dalam Islam menghindari sifat kurang baik namanya pencitraan. Kenapa pencitraan itu? Nek terus si Pak Bambang kula nanti kepiring pencitraan itu TP-TP. Tebar pesona. Nek bahasa wong grassroots dodol rai. Apa dodol rai? Asline wong iki elek. Tapi nek gumbul wong diketokno api. Berarti sing asli, sing sejati, sing hakikat itu eleke. Sing imitasi tampilannya. Barang itu nek disebut asli ambil imitasi lebih kualitas mana? Ya asli. Makanya saya dulu ingat ada seorang ustadz mubalek terkenal, suaranya itu menjadi ciri khas. Sampai enggak tak tutup akhirnya ngerti. Tapi ada seorang ustadz bisa meniru suaranya persis. Tapi ada yang tidak bisa ditiru. Suara bisa tetapi esensi nilai dakwanya tidak bisa diterima. Karena itu saya sering ngomong, nek ono ustad kok niru-niru gayahe wong liya, berarti dia tidak punya dirinya sendiri. Saelek-elek wong ku nek duwe ciri khas sendiri mesti dititeni. Tapi nek ngalang-ale niku dulure mencela-mencele. Saya itu pernah, masih ingat saya itu di ini puskesmas Medokan ini. Pada saat saya ngurus salah satu kebutuhan surat kesehatan, itu saya ketemu jamaah saya yang pernah ikut ngaji saya 20 tahun yang lalu. Lalu pisah dengan saya sudah lama, gak ketemu saya sama sekali. Terus waktu saya di puskesmas itu, ketika saya ngomong, itu dia ingat, loh ini jangan-jangan Pak Saiful ini. Dia tidak pakai jangan, memang Pak Saiful. Nah, taunya apa? Nek wong iki kok berubah ya. Tapi suarane
masih asli. Ya bener berubah. Wong biyen enom saiki. Karena hidup itu yang pasti itu cuma satu, perubahan. Yang tidak pasti selainnya. Jadi kalau ada manusia kok menolak perubahan, menolak sunatullah. Nah, perubahan ini bisa perubahan menuju yaitu kebaikan, bisa perubahan justru sebaliknya menuju kejelekan. Lah, berubah dan merubah itu dalam istilah yang sekarang lagi viral namanya hijrah. Ono wong elek terus jadi api. Berarti wong iki pindah dari jelek menuju. Ada orang nggak pernah ikut salat jamaah, nggak pernah ikut ngaji-ngaji, sekarang aktif. Berarti orang ini pindah sudah. Nah, ini ada senjata di dalam hati kita yang berwujud rahmatnya Allah. Nek ngaji hikam tasawuf akan ngerti. Di dalam hati kita itu ada pasukan serdadu gitu aja, yang bisa digerakkan, yang bisa menggerakkan, yang memiliki hati itu. Makanya dulu sudah pernah saya singgung sedikit. Urutannya ada 3, yaitu pertama pasukan yang disebut intibah, yang kedua pasukan yang disebut iqbal, yang ketiga pasukan yang disebut intisal. Sampai nek wis ngene iki berarti sampai iki masuk di makom yang mana krasa. Ngaji hikam itu ngaji rasa. Yang disentuh adalah rasanya. Nah, ini supaya menerangkannya pasal 144 nanti bisa pas gitu. Pertama, kekuatan nurullah, cahaya Allah yang bernama yaitu intibah. Kekuatan untuk bisa mempengaruhi suasana hati. Penting kita. Lah, yang bisa menggerakkan, mempengaruhi suasana hati ini pastinya bukan makhluk, tetapi Khalik Allah. Ana wong aras-arasen ape nang masjid, terus menjadi giat berangkat ke masjid. Itu ada yang menggerakkan. Dalam ngaji tauhid yang disebut dengan apa? Makrifat fi af'alillah. Mengenal Allah dengan mengetahui perbuatannya Allah. Berkali-kali saya terangkan supaya kita ini tidak gagal paham. Makanya dalam ucapan-ucapan kalam hikmah ada istilah begini. Ada 2 ucapan yang beda terminal tujuan. Rumangsa iso ambek iso rumangsa. Ini saja ngaji bab kalimat hikmah 2 ini sampai wis diukur yo. Rumangsa iso ambek iso rumangsa. Nek ngaji penjernihan batin, membeningan kejernihan hati, manusia itu diantarkan menjadi apa? Iso rumangsa. Tetapi orang yang sedang dikuasai nafsu itu rumangsa iso. Iki ngaji subuh sik santai, setengah-setengah ngantuk, setengah melek nggih. Sampe renungaken ngomong kula iki. Iso rumangsa ambek rumangsa iso. Uang nek urip utake sudah di brainwash, dicuci dengan virus namanya rumangsa iso. Dia ini adalah pencuri kelas berat. Pencuri apa? Pencuri jubahnya Allah. Karena itu orang angku, orang sombong itu mesti anania. Aku, orang terusane. Aku kok ono koke. Nek ngene iki menurut aku gampang.
Ini orang rumangsa iso. Tapi nek iso rumangsa, orang itu bisa menempatkan posisi. Waktu ini nak masjid, yang ngerti ya apa carane adabe ndok tempat ibadah. Waktu ini kalau ngaji, yang ngerti adab itu di atas ilmu. Adab itu di atas ilmu. Contoh, ana wong wayu, wong ayu niku karunia, ganteng karunia. Dadak isu-isu metu teko jerone omah muda mlaku-mlaku. Jawaban sampean ki wong apa? Wong gendeng stres iku dulure. Lah saiki takoni. Lho, wong iku ayu, ini karunia, wong ganteng kan ya. Tapi situ gak nemplek. Apa tadi? Gak duwe adab. Nek muda telanjang di kamar mandi sendiri itu karena kebutuhan. Tapi nek keluar ke ruang publik lalu dia kok istilah tidak pantas. Pantas itu akhlak. Jangan ngomong bener dulu. Kepantasan hidup bersama orang lain itu menggambarkan kualitas agama orang. Ya dadi wong ya kudu iso nek awak. Nek ngaku wong Islam ya kudu ngetokno islami, ishad bi anna muslimin. Dari ngaku Islam wedi ngetokno agama. Enten namanya Islamofobia. Dadi wong Islam wedi ambek pertumbuhan perkembangan Islam. Di tengah-tengah saat suasana bulan Rabiul Awal di mana yaitu orang merayakan Maulid Nabi. Ini masih ada, virus-virus itu masih ada. Makanya kita ini sudah mulai berkurang. Mudah-mudahan akhirnya menjadi normal. Amin Allahumma. Namanya COVID-19. Tapi sampean kudu hati-hati. COVID-nya akan kembali ke Allah hilang, akan modern COVID baru. Akan modern namanya virus baru, virus akidah. Akidah kita itu dia masuki virus. Apa contohnya? Memutus mata rantai antara umat Muhammad dengan Nabi Muhammad. Itu virus itu. Nek ana umat Islam seneng ambek Nabi ini itu diputus. Ini termasuk cara menghancurkan Islam. Lalu berkedok. Lah kedok ini namanya topeng. Namanya topeng itu berarti nutupi. Makanya sekarang banyak orang itu bertopeng Islam bukan untuk Islam. Justru malah tambah menghinakan yang namanya kesucian agama Islam. Nauzubillah itu tadi. Jadi virus itu. Kekuatan umat Islam itu selain pada imannya, pada yaitu rohaninya. Kepada Allah kita selalu bersandar. Kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW kita selalu mengikuti jejak sunnah dan langkah perjuangan. Ngaji subuh itu termasuk mengikuti sunnah Rasul. Pun wis gak tahu sekarang balik ngaji mana. Yang mudah tersanjung, mudah tersandung. Siapa yang gila hormat, akhirnya kehilangan kehormatan menjadi gila. Ono uang nek dijokno sawen diberi apresiasi ya nuwun sewu. Ngomong dikeploki wong akeh, dipangkan iku ndase metu untung apa? Katanya kita hikam, yang mudah tersanjung, mudah tersandung. Hati-hatilah kepada pujian. Banyak orang itu jatuh karena licin yang ada di jalan. Sampai benar itu. Tidak akan pernah jatuh ketika orang itu berjalan di jalan yang tidak licin. Licin adalah merupakan analogi pujian. Sementara jalan yang tidak licin bisa dimaknai sebuah tantangan.
akeh uangku kepleset soal teko lumut, betul? Tapi tidak akan orang itu jatuh karena ketemu jalan yang tidak licin. Apakah jalan licin? Apakah jalan yang tidak licin? Jalan yang licin adalah jalan yang ditempuh nafsu. Jalan yang aman adalah jalan normal fitrah sunnatullah. Kan yang niku nggih senengane di jokno, disanjung, di apalagi wis kena penyakit-penyakit yang sebut katanya guru saya itu penyakit jubah, yaitu membungkus orang berpenyakit. Didelok teko njaba jubah, dibuka penyakit. Karena itu nek ana tiyang disebut sampai ditempel-tempeli namanya gelar akademik, gelar apa niku cirinya. Nek gak bangga biasa itu aman. Tapi itu justru kalau dibanggakan tidak aman. Makanya di hikam dikatakan yang mudah tersanjung, mudah tersandung. Hati-hatilah dengan pujian, karena banyak yaitu orang jatuh karena yaitu dipuji. Sikapilah dengan cermat setiap pujian yang datang kepadamu, wahai salikin, orang yang meniti jalan menuju ridho Allah. Lihatlah bahwa dirimu adalah orang yang senantiasa diselubungi dengan kelemahan, kekurangan, aib, celah, dan sifat-sifat buruk lainnya. Dengan demikian engkau tidak terperangkap di dalam jebakan yang bisa membuatmu hancur. Kembalilah setiap pujian itu kepada pemiliknya. Sangkal semua pujian yang datang kepadamu. Jangan pernah dibanggakan, apalagi diperebutkan. Sungguh bila engkau senantiasa menyandarkan apapun itu kembali kepadanya, kepada Allah, maka engkau tetap bersikap cerdas. Kalimat-kalimat hikmah ngeten enak. Makane nek enten tiyang niku disanjung-sanjung niku aja tambah seneng. Masalah sampean niku lho iki pintere wong sak-sak gak ono nunggu sampean iki mesti ya iki bakal terjebak. Karena itulah jatuhnya orang kecil tetap jatuh. Tapi tingkat yang namanya rasanya beda dengan jatuhnya orang besar. Nuwun sewu, jadi karyawan yaitu jatuh mungkin di PHK. Ya susah. Sekarang jadi pimpinan, dicopot jabatannya. Sekian fasilitas akan tingkat rasanya nggak sama, betul? Makanya post power syndrome itu nempel kepada orang besar. Orang kecil nggak kenal namanya post power syndrome. Awak ikut biyen iso ngene iki kehilangan atau diberi ya sama saja. Orang yang pernah hidup terfasilitasi hilang fasilitasnya pasti kaget. Lah orang yang hatinya gampang kaget-kaget itu namanya hatinya belum mapan. Nek wis mapan gak kaget. Masih ingat salah satu dialog cerdas rumah tangga, kula nanti cerita mungkin insya Allah di masjid ini atau di tempat lain. Ada rumah tangga berjalan mulus, lancar, sukses. Yang suaminya kerja, yang istrinya ibu rumah tangga. Konon karirnya suami ini melejit karena naik terus, fasilitas hidupnya selalu bertambah. Sing asale umai cili dirubah jadi gede. Sing asale cuma sekedar punya alat transportasi namanya sepeda motor biasa, ia bisa membeli mobil. Terus naik terus. Konon namanya wong melaku mesti ketemu tujuan. Namanya orang itu berjalan pasti ada perhentian.
nyambut gawe ini pada akhirnya bagi yang merasa dinas pasti ada masa purna. Napa masa purna nih? Nah, masa purna itu dianggap pensiun. Sebelum purna itu sudah ada tanda tasik lamita nyambut damel dinas sing aku lu kurang setahun. Nek wong atine gak mapan itu salah satu awal dari sebuah siksa dalam hidupnya. Nah, sing lanang iki ape pensiun kurang setahun, anak-anaknya masih kecil-kecil, masih membutuhkan banyak kebutuhan. Lah sing wedok niku dikandani, ini bener iki, makane musyawarah rundingan ku apik. Sing lanang cerita ngene suami, Bu, sampean yo tak kandani yo Cik Ero, aku iki nyambut gawe karime setahun. Mari iki aku wis nganggur Bu, wong aku pensiun. Tapi ndok ati niki ya apa arek-arek iki maksud sapa? Anak arek-arek sih sekolah, kuliah, kebutuhannya besar-besar, durung ana sing rumah tangga. Nek sing dijak ngomong bojo niki wong gak tau ngaji. Gak tau ngaji hakikat, gak tau ngaji hikam ngene, mesti gaun bersambut. Nek sing lanang gelisah, sing wedok ketakutan. Tetapi nek sing wedok iki misalis biasa krungu ngaji kados ngeten iki, jawabannya siap. Contohnya napa? Ngeten. Misale sing gak siap dulu. Bu, awak iki nyambut gawe mek kari setahun. Mari iki aku wis gak duwe penggawean. Artinya wis gak duwe bayaran. Meskipun ana pensiunan atau pesangon, suwe-suwe lah ya entek, betul? Ya apa Bu sampean? Lho ya apa sih Pak? Ya sampean usaha iso diperpanjang. Enten ngeten iki. Bae sampean iso ngelobi pimpinan, bae iso ditambahi masa kerjae. Misale iki wong wedok gak siap hidup. Lah nek sing kedua ngene. Pak Bu, aku iki kurang setahun lho ya. Ya seganti ini apa Pak? Makanya masa kerja sampai yang berakhir tahun ini. Sampai gak apa-apa, ya gak apa-apa Pak. Ya dijalani saja. Kita sudah pernah hidup mendapatkan namanya fasilitas rezeki dari dinas ini. Ya kita yang belum kan merasakan yang tidak dapat apa-apa. Jadi orang hidup itu kalau sudah pada masuk wilayah yang namanya intibah, berani merubah suasana yang sudah dikirim pasukan oleh Allah, namanya nurullah, siap dalam segalanya. Betul? Betul? Kau lu sampean gak apa-apa ta? Enggak. Aku khawatir soal sampean ini termasuk yaitu budayanya konsumerisme, senengane belonjo. Ya aku ya tahu diri ta Pak, lah nek belonjo lah ana duwike. Lah kan ana duwike kok iki wong wedok siap iki. Lah nek ngene, sing lanang wis pensiun, uang pensiunannya terbatas. Saya pernah cerita ini, ada orang punya dinas bayarin udah lumayan, 1 bulan 20 juta. Zaman sak moton wakil 20. Barang pensiun nerima mek 2 juta, nule ilang situ. Wajah ganteng lo tadi. Makanya sama tinggalnya uang pun gak siap, uang pensiunan kelak coba petuwe. Wis tuwe ketok raut wajah wis gak sumerenga, penyakite padha niku nek gak melok ngaji ngene, gak melok namaji kalau jamaah tambah cuwepet. Tapi nek melok ngene alhamdulillah awak iki garing ana sing nyiram. Ndak umat gelisah krungu ngaji ati adem. Enten ngeten. Saiki wis gelisah ketemu wedi. Ya apa? Ya iki jenenge kiamat, sadurunge kiamat iki. Pun. Nah, namanya pasukan yang disebut Iqbal. Bebas merdeka. Ini orang sakti. Dijerat tapi lepas. Ya apa prakteknya? Niki perlu ngaji tasawuf. Ditegak tapi seiso ambakan.
Lah awak dhewe kewalik, gak ana sing tekek, gak iso mbakan. Makanya contohnya ngeten. Wong nek wis masuk wilayah yaitu merdeka, maka imannya memimpin dirinya. Bukan nafsunya mengendalikan hati. Nah, ini ku contoh wong nyambut gawe wis purna. Hatine merdeka, alhamdulillah. Zaman aku sik dinas aku iki gak ono kesempatan iso melok ngaji-ngaji. Saiki kok malah dadi iso, berarti aku zamane dinas ambek saiki enak. Nah, iki ati rada mapan iku ibal. Lah nek diwali ya sepurane aku saiki wis pensiun gak koyo biyen. Biyen sembarang kalir ketu. Saiki gak iso aku koyo biyen. Soalnya dheweke alat antonya itu adalah nafsu. Tapi ngene, aku biyen ibadah aku bolong-bolong, ngrasakno kumpul-kumpul nang masjid melok ngaji, wis isine pokoke kerja nguber. Ternyata duwike wis ngelumpuk, apakah bisa dinikmati juga belum pasti. Betul? Makane ojo ngarani yaiku wong seneng iku duwike akeh. Tetapi biasane wong nek duwe akeh seneng. Ngerti ngomong iki? Tapi ojo ngarani sing ndadekno seneng iku adalah duwe. Makane kalau kayak contohnya, kalau nek ada komunitas yaitu pengajian khusus alumni pondok pesantren. Lah larene niku kan rumah tangga muda. Jadi ada dokter, ada pengusaha, ada semacam-macam lah. Nah, ngaji rutin setiap bulan sekali di pondok. Tadi untuk itu luar kota. Kemarin itu datang dari Tuban, dari Malang, dari mana. Nah, satu tempo piyambak itu mengajukan usul. Tapi nggak apa-apa, ini bagus-bagus mawon. Ustadz, bagaimana kita ngaji sekali tempo yaitu tidak di pondok. Kita keluar. Di mana? Di daerah wisata. Kalau zaman ini nom biasa ngene iki namanya pengajian tadabbur alam. Nah, terus tak takoni, lah mengunung ngaji niku tujuannya apa? Cari suasana yang menyenangkan. Iki nyindir kula niki. Cari suasana yang beda. Oh, berarti kan pondok iki wis jenuh ngono ta. Terus berarti kon ngarani yo bahwa tempatnya senang itu di sono. Padahal tempatnya senang tidak jauh dari dirimu. Apa itu? Panggonane seneng kudu teko tempat, teko panggonan sing di setting bisa menggiurkan. Panggonane wong seneng ku ndok jerone awake dhewe. Apa itu? Nek kon gak iso ngeramut iku, minta tolong Gusti Allah, masih kon ditotono fasilitas gak karu-karuan macam model. Jawabane senang sesaat itulah dunia, senep selamanya itulah manusia korban nafsunya. Mesti ana seneng, ana terus awal ini kok apa-apa nek kepingin ngaji ini tempatnya beda, tapi ojo duwe ati di tempat tertentu itu iso nyenengno ati. Wis ngene takoni ibu-ibu duwe bojo misale nyambegane rada bagus, bayarane akeh seneng. Saben wulan dikek dhuwit akeh seneng. Dadak krungu berita bojone duwe bojo maneh. Pertanyaane, dhuwit iki nyenengno gak? Darene nuwun sewu kula tau no cerita ana wong karir bagus. Lah sing lanang iki kecantol wong wedok liya. Sing wedok ero. Nuruti mangkel iku penyakit. Akhire napa? Duweke bojone dikuras nang ngene bank. Dadi suwaben dina nang ngene swalayan, nang ngene TP, nang ngene JMP, pokoke ngene tempat-tempat ngoten. Kanggo nyenengno ati. Soale atine lara gara-gara sing lanang. Maka ibu-ibu tak tuturi, misalnya bojone iku bayarane gak akeh tapi wonge amanah jujur, iku wis ramuten alhamdulillah.
Ojo ndelok, sampean ki ben kok blonjo sakmene sih, Pak. Aku kepinake, lho wong lanang iku duwe senjata sakti lho. Wong nek digonggong iso dadi kolap lho. Akhire ngene iku tamu kula niku lak wong nangis lan opo niku. Nggih, biyen melarate runtang-runtung wis oke aku ditinggali terus. Nganti kena longso gak? Aku lek eling peristiwa niku. Jadi makane nomor loro Iqbal, nomor telu intisal. Puncaknya wong seneng iku ati nyambung nang Allah. Di masjid, di kantor, di rumah, di mana saja Allah. Ini puncaknya orang bahagia. Nah, coba awak dhewe iki apa wis tutuk ngono. Tutuk nomor 1 niku wis apik. Alhamdulillah aku iki dikenalno koncoku ambek pengajian, aku melok seneng, aku biar gak tau ngene-ngene. Iki masuk yaitu gate 1, pintu 1. Tentara Allah, pasukan Allah Nurullah merubah hatinya. Masuk gate 2, pintu 2. Wis iso mbedakno awak iki merdeka atau terjajah. Ciri ini bagaimana tahunya? Orang itu nek duwe karep kok harus keturutan, itu namanya hatinya terjajah. Nek duwe karep kok gak mesti dipaksakan dituruti, artinya ada filternya itu adalah iman dan ilmu. Dalam istilah ilmu, ana wong nang pasar nggawa duit tetapi gak kepingin tuku karena gak butuh, namanya bisa membaca skala prioritas. Maka orang ini merdeka. Diiming-iming namanya harganya sekarang diturunkan, dapat yang namanya potongan, iki nafsu kabeh iki. Undian kula niku lho nggih. Nek blonya nang Dipu bangunan nang Gedangan Sidoarjo. Nek dalam jumlah banyak mesti asal apa? Kupon. Katanya kalau nanti diundi dapat 1 miliar. Nah ngeten nggodho iki. Ket biyen aku dikai tak lebon gak tahu oleh terus. Iku artine nafsu ini gak perlu, yaiku di nanti wong nafsu ku sifatnya minta dimanjakan. Ya wis dikongkon oleh sepana, dene kok oleh pancen wis rezekine, gak oleh. Ya padha karo melok arisan iku lho. Saking kepingin nomori metu tolek dukun sakti. Aki meni narik, Mbak, tolong Mbak, sampean kirim pasukan sing iso njukukno nomorku, sirik kabeh gak karu-karuan iki. Jadi urip niku bab masalah rezeki iku jatah. Nek jatane teko gak ditoleki moro. Nek jatane entek dipertahanno ya habis. Makanya saya ngomong rumah tangga ya, rezeki iku kaya umur. Umur itu ada batas awal namanya lahir, ada batas akhir namanya mati. Nek wis kadung lahir kurang situ apa iki? Mati. Makane jargone ngene, berani hidup, berani mati. Takut mati? Lho gesuk Jawa. Berani hidup, berani mati. Takut mati? Jangan hidup, berarti apa? Ya mati maneh. Jadi ternyata hidup ini perlu kesiapan. Mudah-mudahan ngaji hikam ini mengantarkan kita memiliki hati yang terjadi hijrah. Minaz zulumat ilan nur, minal jahli ilal ilmi, minas sirki ila tauhid. Nek iso ngoten hatinya menjadi Iqbal merdeka. Nek merdeka maka bisa yaitu mandiri, akan bisa wusul nyambung nang Gusti. Mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbula wa habli
رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطا. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukran 'alal 'afiyah wa nas'aluka hina'anin nas. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.